Polisi mulai menyelidiki dugaan sertifikat palsu dan pencucian uang dalam kasus pagar laut. Salah satu hal yang akan diperiksa adalah sosok kepala desa Kohot dan pejabat BPN terkait. Kami akan bahas polemik sertifikat palsu terkait pagar laut yang mayoritas berada di desa Kohot ini bersama dengan sejumlah narasumber. Ada Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Dede Yusuf, kemudian dosen pasca sarjana perencanaan wilayah dan kota Universitas Indonesia Hendrikus Andi Simarmata, dan mantan Kabar Eskrim Mabes Polri Susno Duaji. Assalamualaikum, selamat sore semuanya, apa kabar? Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua sudah bergabung bersama kami. Pak Susno, saya ke Anda dulu. Ini sudah ada sikap dari Mabes Polri bahwa sedang menyelidiki perkara ini dengan 2 pasal. Kita mulai dari yang pemalsuan sertifikat ini dulu. Menurut Anda, apakah sosok Kades harus menjadi orang pertama yang perlu ditelisik lebih lanjut soal ini? Baik, pertama kita ucapkan selamat, ada kegembiraan bahwa polisi atau Polri sudah turun ya di belakang jaksa, walaupun terlambat. Karena ini gaduhnya ini sebenarnya karena aparat ya, aparat penegak hukum yang tidak merespon laporan masyarakat dan tidak merespon suatu peristiwa pidana di depan mata. Pemagaran laut, pensertifikatan laut, kemudian termasuk juga penggusuran. Nah, sudah dilaporkan sejak 2024, no respon. Laut dipagari, no respon juga. Tapi sekarang sudah ada respon. Ini mungkin karena ada dukungan politik yang besar sekali dari DPR, dari Komisi 4, dari Pak Dede Yusuf, Ketua DPR Ibu Puan, dan dukungan dari Presiden. Nah, tapi pertanyaan yang belum terjawab, mengapa harus ada dukungan politik besar, dukungan dari pemerintah, dari presiden yang besar baru bergerak. Nah, pidananya bukan hanya kepala desa Kohot. Nah, pagar laut itu terdapat di beberapa desa yang lain. Diawali dari 263 dugaan pemalsuan, ya bagus. Tetapi lebih dari itu, ini ada penyuapan, ya, ada penyuapan. Kalau itu melibatkan orang BPN dan koordinasinya bukan ke KKP, ya. Ke KKP itu masalah perizinan saja. Koordinasi yang harus dilakukan yang lebih besar itu adalah kepada ATR BTN dan kepada pemerintah daerah Tangerang. Nah, itu nantinya akan mengarah kepada tindak pidana korupsi. Tindak pidana pemalsuan itu tindak pidana umum, tindak pidana khususnya korupsi. Nah, nanti kita masih dengar-dengar kenapa belum turun juga dari lingkungan hidup, PPNS lingkungan hidup, karena ini merusak lingkungan hidup, pemagaran dan sebagainya, termasuk merusak mangrove dan sebagainya. Itu ancaman hukumannya besar sekali ya, puluhan tahun gitu. Nah, jadi kita apapun gembira ya, rakyat senang. Dan mudah-mudahan ini bukan hanya sekedar permen karet, menyenangkan saja, sudah turun, sudah memeriksa, tapi betul-betul diperiksa sampai jadi tindak pidana, ditangkap, kemudian otaknya segera diterbitkan pencekalan, jangan sampai mereka itu lari ke luar negeri. Kan sudah jelas siapa yang masang pagar. Sorry, saya potong di situ. Tapi sesungguhnya kalau dari analisis Anda, Pak Susno, sosok Kades Kohot ini bisa jadi pintu masuk untuk membuka pintu yang lebih lebar lagi terkait dengan perkara ini? Bisa, mulai dari Kades bisa, mulai dari yang masa pagar bisa, semua bisa. Tapi paling bagus memang dari Kades, tapi jangan Kades Kohot saja, ada beberapa Kades. Kadesnya, yang masa pagarnya, orang BPN-nya, orang Pemdanya, baru nanti si pembeli. Nah, pembelinya siapa? Kan anak perusahaan Agung Sedayu, yaitu perusahaannya Pak Aguan, dan perusahaannya satu lagi punya Pak Antoni Salim ya. Itu sampai ke sana. Jadi jangan hanya putus ya, nanti masyarakat tidak puas bahwa wah ini akan diputus kepada kepala desa Kohot yang akan menjadi korban. Tidak. Oke. Penyidik. Kang Dede, sejauh mana Anda merespons dari tindak lanjut dari aparat penegak hukum? Sudah banyak laporan dan ternyata dari pihak Mabes Polri sudah menindaklanjuti ini ke tahap penyelidikan. Ini hal yang dipandang sebagai angin segar atau ada tantangan baru di sini? Pertanyaannya ke siapa tadi? Kang Dede. Putus-putus. Dengan masuk ke tahap penyelidikan kasus ini di Mabes Polri, ini angin segar tidak menurut DPR? Ya, sangat segar sekali ya, karena begini, kami Komisi 2 ini kan berbicaranya
lebih kepada mitra kita di sini adalah ATR BPN. Nah, pada saat ATR BPN menjelaskan dan sudah diakui secara satria bahwa ada oknum, 6 orang oknum yang mana melakukan penyalahan prosedural secara hukum, yaitu membuat sertifikat HGB. Dan itu sudah diakui, bahkan sudah dipublish ya nama-namanya dan ditindak, diberhentikan, dicabut. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana, apakah bisa ATR BPN ini memberikan katakanlah tindakan hukum kepada sebutlah kepala desa atau perusahaan? Ya tentu tidak bisa, itu diserahkan kepada APH. Nah, alhamdulillahnya dibantu dengan peran media, dibantu juga dukungan masyarakat, media sosial juga terus meliput informasi-informasi ini, akhirnya terus berkembang dan akhirnya katakan bahwa saat ini kepala desa tersebut kalau tidak salah tidak bisa dicari ya. Artinya kalau tidak bisa dicari, ini tugas APH untuk mencari, dan itu menjadi pintu masuk. Setuju, sepakat. Kami mengatakan bahwa telusuri sampai jelas siapa-siapa saja yang melakukan kesalahan prosedur, silahkan itu ditindak sesuai dengan peraturan yang ada. Supaya apa? Supaya isu tidak berkembang ke sana kemari. Harus jelas siapa yang berbuat kesalahan dan yang melawan hukum. Gitu. Oh, kalau Anda sempat dalam rapat kerja bersama Menteri ATR mencurigai sosok kepala desa Kohot. Apa yang Anda curigai di balik insiden pagar laut ini, Kang Dede? Sebetulnya kami ini kan begini, ketemu pemerintah itu kan jarang ya. Kita ketemu pemerintah itu biasanya hanya dalam rapat kerja atau RDP, dan seringkali pemerintah itu kan hanya menyampaikan laporan-laporan yang normatif. Informasi-informasi yang paling banyak justru kita kutip dari ya pembicaraan netizen atau media sosial. Banyak sekali tayangan-tayangan yang muncul di media sosial. Tetapi kan tentu kami tidak bisa menjadikan tayangan-tayangan itu sebagai bahan bukti. Kita selalu mengatakan diduga kok seperti itu, atau mungkin kita kelihatannya. Jadi dari situ saja itu sebetulnya adalah merupakan satu pancingan bahwa memang ternyata ada loh yang seperti ini memiliki katakanlah mobil, kendaraan yang seperti ini sebenarnya memancing, dan ternyata akhirnya benar kan, saat ini malah kepala desa tersebut dalam tanda kutip tidak berada di tempat atau menghindar. Ini saja membuka pintu peluang bagi aparat penegak hukum untuk terus melakukan pencarian dan juga melakukan investigasi. Iya. Demikian, Mas. Bang Andi, begini, kalau melihat dari kasusnya ada upaya pemalsuan dari pembuatan sertifikat itu, menurut Anda ini permainan yang bisa dilakukan sendiri atau banyak pihak yang bakal terlibat dalam kasus ini? Ya, karena saya bukan pakar hukum, tapi paling saya bisa menyampaikan pendapat di aspek bagaimana kaitan pemberian hak atas tanah ini dan juga dengan tata ruang ya. Jadi pertama tadi tentu di sini KKP maupun Dinas Kelautan Provinsi itu menjadi pihak yang satu katakanlah kecolongan ya, karena hak pengusahaan perairan pesisir atau HP3 itu harus melalui mereka. Ya, yang kedua, apakah kecolongan ini karena memang tidak tahu atau memang karena pembiaran. Nah, yang kedua tentu di bagian tata ruangnya. Walaupun sejak UU CK itu denda atau sanksi terhadap pelanggaran tata ruang itu mengecil gitu ya, terutama di pasal 74 itu denda untuk korporasi itu bahkan tinggal 1/3. Nah, itu mendorong memang adanya upaya untuk dulu adalah pro investasi. Jadi yang penting usaha masuk baru diberikan penyesuaian terhadap usaha tersebut. Nah, ini karena memang waktu itu UCK sangat pro sekali sama investasi. Nah, padahal syarat untuk melakukan ke fase itu adanya standard of compliance atau comply terhadap standar. Nah, si pengusaha maupun pemerintah harus paham betul dengan SOP. Sehingga kemudian dituntut tanggung jawab dan kewajiban dari masing-masing ketika hak itu diberikan. Sehingga sederhananya Anda merasa bahwa tidak sebatas pemerintah daerah saja yang bertanggung jawab, tapi sampai ke pemerintah pusat juga, begitu? Nah, justru di sini dengan adanya UCK semakin ditarik ke pusat, ya pusat kemudian harus bisa memberikan banyak warna di sini ya. Karena sebenarnya dari desentralisasi itu tata ruang itu urusannya daerah gitu ya. Oke.
Tapi karena kita ingin ada single reference supaya lebih cepat menang investasi, nah berarti di sini kita bisa belajar, oh ternyata pusat terlalu luas Indonesia untuk bisa menjangkau sendiri gitu, walaupun dengan bantuan teknologi. Satu sisi lainnya adalah ada dugaan pencucian uang juga di balik ini, Pak Susno. Pertanyaannya muncul, siapa bermain dengan siapa dan tujuannya demi apa sampai ada pencucian uang ini? Kita jawab nanti ya, usai jeda berikut ini. Sebelum kami lanjutkan diskusi, kami ajak Anda, Saudara, untuk melihat penelusuran dari jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan Bodia Vimala yang mencoba untuk mengklarifikasi sejumlah isu kepada Kepala Desa Kohot Arsin. Salah satu yang ditemukan tim liputan yang menjadi sorotan adalah mobil mewah milik Kades Kohot Arsin di kediamannya. Kita simak. Ya, Saudara, sekarang saya sudah berada tepat di kantor Kepala Desa Kohot, di mana ini merupakan kantor dari Kepala Desa Arsin bin Asip. Kalau Anda bisa lihat di sebelah kanan saya, memang ini kantornya sedang ditutup begitu, sedang tidak buka. Dan terkait hal tersebut, saya mau mencoba mencari keberadaan rumah dari Arsin bin Asip. Kepala Desa Kohot Arsin mendadak viral usai kasus pagar laut Tangerang terbongkar. Kepala Desa Kohot sempat beradu argumen dengan Menteri ATR yang juga Kepala BPN Nusron Wahid soal status lahan pagar laut yang disebut Kades dulunya empang. Kepala Desa Kohot pun disoroti gaya hidup mewahnya oleh anggota DPR Komisi 2 Dede Yusuf saat rapat kerja dengan Menteri Nusron Wahid. Usai tak menemui Kades Arsin di kantor Desa Kohot, saya dan juru kamera Bodia Vimala kemudian bergeser ke rumah Kepala Desa yang jaraknya hanya 300 meter dari kantor desa. Saya mau coba bertanya terkait dengan keberadaan Arsin yang diduga beberapa hari ini menghilang begitu keberadaannya. Dengan keberadaan Kepala Desa Kohot Pak Arsin, kalau dari Bapak sendiri yang sudah beberapa hari ini kerja begitu di sini, apakah Bapak mengetahui keberadaannya? Ya, kalau keberadaan Bapak Lurah Arsin untuk sekarang saya belum tahu ya, karena tadi saya juga ketemu itu sekitar jam 9, kebetulan beliau mau berangkat. Dia bilang, "Bang, saya berangkat dulu." Ya udah Pak, saya hati-hati itu. Terus juga emang apa yang diberitakan oleh media itu bahwa Pak Lurah Arsin itu kabur, itu adalah berita yang nggak benar. Itu setiap harinya Pak Lurah itu ada di rumah. Banyak kabar di media juga soal kepemilikan salah satu mobil Jeep Rubicon punya Pak Arsin. Ini bisa dikonfirmasi terkait hal tersebut? Apakah memang sehari-harinya di tempat ini, di rumah Pak Arsin, Bapak melihat Jeep Rubicon tersebut? Kalau Jeep Rubicon itu sepengetahuan saya beliau itu kredit Pak. Ya, bukan beli kontan, kredit. Itu Pak ya. Ya kalau diberitakan oleh media itu kan mobilnya itu warnanya putih. Padahal beliau bukannya putih warnanya, warna hitam. Dan juga itu warnanya tahun tua, mobil second beliau kredit gitu. Kalau katanya memang baru, tahu sendiri Pak, harganya berapa duit itu mobil kayak begitu. Meski tak menemukan keberadaan Kepala Desa Kohot Arsin dan mobil mewah Rubicon yang diduga dimiliki sang Kades, tapi satu mobil jenis sedan terparkir di garasi rumah Arsin. Saudara, saya mau menunjukkan kepada Anda, di mana di sini juga ada salah satu mobil yang dimiliki oleh Kepala Desa Kohot Arsin, di mana salah satu buah unit mobil jenis Honda Civic. Usai penerbitan sertifikat hak milik dan sertifikat hak guna bangunan di perairan Kabupaten Tangerang, Banten, Desa Kohot menjadi sorotan karena penerbitan sertifikat paling banyak terjadi di Desa Kohot. Kejaksaan Agung mulai melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi dalam penerbitan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik dan sertifikat hak guna bangunan di wilayah perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Benediktus Aditya, Bodia Vimala, Kompas TV, Tangerang, Banten. Seketika hilang dari peredaran nih Bapak-Bapak. Oke, kita akan lanjutkan lagi diskusi. Pak Susno begini, karena ada dugaan pencucian uang juga di sini, analisis Anda siapa bermain dengan siapa dan untuk apa? Uang itu adalah uang haram ya, yang seolah-olah itu uang bersih, kemudian digunakan, bisa dibelanjakan, bisa ditransfer, bisa dihibahkan, bisa diapa-apakan lah. Seolah-olah uang itu asalnya tidak haram. Nah itulah yang namanya pencucian. Yeah. Nah ini misalnya dapat uang dari jual harta negara, itu kan kejahatan. Jual laut kan,
kemudian duitnya banyak, seolah-olah duit itu bukan dari kejahatan menjual laut ya, maka dia belanjakan, belikan mobil, dia transfer, dia masukkan ke bank, dia kemana-mana lah, seolah-olah duit itu tidak haram. Itulah pencucian uang. Melacaknya gimana? Ya gampang. Tadi dikatakan kredit, ya kan tinggal dilihat aja belinya di mana, rekeningnya dilihat, rekening keluarganya dilihat, gampang sekali. Follow the money, itu untuk membuktikan itu sangat-sangat gampang. Termasuk juga untuk membuktikan duit itu dari mana asalnya, siapa yang membeli tanah laut itu dibeli siapa. Oh, dibeli oleh si A. Saya yakin pembelian itu tidak dengan cash money, tapi dengan transfer gitu kan. Karena luasnya kan sekian ratus sertifikat meliputi sekian hampir 1.000 hektar. Nah itu kalau 1 hektar aja 30-50 juta itu udah berapa puluh miliar itu. Nah melacaknya gampang. Nah, jadi ini terjadi komplotan kejahatan juga bisa dilacak dari follow the money. Oke. Kemudian siapa yang terlibat bisa dilacak dan ancaman hukumannya cukup berat. Oke, Kang Dede, ini kan kemarin dalam rapat juga sudah disampaikan oleh Menteri ATR bahwa 8 orang sudah disanksi berat sampai dipecat. Menurut Anda 8 orang ini cukup untuk disanksi sedemikian atau ada orang lain lagi yang harus bertanggung jawab menurut DPR? Ya, kalau kewenangannya ATR BPN kan memang memberhentikan, memecat, ataupun akan memberikan sanksi. Kalau kewenangan dia penegak hukum tentu bisa menggunakan pasal-pasal pidana. Nah, memang kalau di dalam ATR BPN itu pasalnya adalah perdata. Ya. Oleh karena itu, apa yang dilakukan saat ini, ya boleh dikatakan sudah sejalan sesuai dengan harapan yang diinginkan dari ATR BPN. Walaupun tentu kalau tadi kita sampaikan, apakah kita puas? Ya tentu belum puas. Apa cuma sampai situ saja, pasti pertanyaannya kan demikian. Tapi yang jelas saya ingin juga mengklarifikasi bahwa sesuai dengan pendelegasian kewenangan daripada ATR BPN, itu memang disebutkan untuk lahan-lahan yang di bawah 1 hektar itu cukup dengan kantor pertanahan. Jadi artinya tidak sampai ke Kanwil, bahkan tidak sampai ke pusat. Nah mungkin kita lihat bisa saja perusahaan ataupun juga dengan oknum-oknum yang bermain karena memahami ini cukup diselesaikan di bawah, maka bidangnya menjadi 263 bidang yang jumlah totalnya mungkin hampir sekitar 300 di bawah, tidak di bawah ke atas. Kalau di bawah ke atas pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan, ditinjau ulang sertifikasinya bagaimana, giringnya bagaimana. Nah itulah yang kemudian sudah disebutkan kesalahan memang ada pada oknum-oknum BPN yang bekerja sama dengan pelaku-pelaku yang ada di daerah tentunya. Saya sendiri mempertanyakan mengapa pemerintah daerah juga mengeluarkan RT/RW tata ruang mengenai wilayah-wilayah tersebut. Nah, kan pernah disebutkan bahwa wilayah ini dulunya adalah tanah yang terabrasi. Setelah dicek RT/RW dicek secara mapping dari tahun ke tahun, itu tidak pernah berupa abrasi, itu tetap laut. Jadi kenapa RT/RW-nya bisa keluar? Itu pun juga jadi pertanyaan. Masalah lahan abrasi dan waktu itu kita juga sempat diskusikan juga ya Bang Andi, masalah keberadaan lahan awalnya seperti apa, kemudian penelusurannya sebetulnya dianggap gampang begitu. Sehingga menurut Anda juga untuk penelusuran kasus ini, masalah penerbitan sertifikat palsu ini juga harusnya bukan jadi tantangan yang sulit buat penegak hukum untuk menelusuri itu ya Bang Andi? Ya, betul. Jadi ini kan Pak Menteri juga menyampaikan terus berkembang kan ya. Tinggal sekarang bagaimana kita membuka data itu, menurut saya di tata ruang juga seperti Pak Kang Dede sampaikan itu ada Jistaru, satu portal sistem informasi. Kalau yang baru dibuka kan yang Bumi ATR ya, sehingga kemudian ketahuan SHGB, SHM-nya di mana. Tapi kalau yang di tata ruang juga ada keterbukaannya itu di sistem Jistaru, bisa diakses juga. Nanti kan kelihatan di situ sejak kapan di rencana tata ruang wilayah kabupaten itu memang pesisir lautnya memang dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi ya. Jadi setahu saya di Perda Kabupaten Tangerang itu juga sedang mengalami PK peninjauan kembali. RT/RW Provinsi 2023 sudah diperdakan. Dan jangan lupa ada Perpres RTN KSN Jabodetabek Puncur tahun 2020, Perpres 60. Nah nanti
tinggal dilihat sinkronisasi dari Perpres itu ke Perda provinsi dan Perda kabupaten ada perbedaan atau tidak. Iya. Itu menurut saya sangat mudah untuk di exercise. Jadi ketahuan nanti deviasinya di mana. Oke, Pak Susno, ini kan ada dorongan untuk joint investigation dalam perkara ini. Ada yang sudah melapor ke KPK, ada yang sudah melapor ke Kejaksaan Agung, bahkan polisi sudah melanjutkan ke tahap penyelidikan sekarang. Menurut Anda siapa leading sektor yang perlu memimpin joint sektor ini, atau menurut Anda malah cukup satu sajalah yang mengusut kasus ini? Jadi kejahatan di sini pertama ya kita mulai dulu dari kejahatan umumnya yaitu pemalsuan, suap, ya, kemudian memasukkan keterangan palsu dalam dokumen, kemudian menjadi korupsi lingkungan hidup, kemudian undang-undang tentang pesisir dan pulau-pulau kecil ya. Nah ini ada PPNS, ada juga Polri, ada juga Kejaksaan dan KPK yang bisa korupsi. Nah sesuai dengan undang-undang KPK untuk korupsinya itu makanya yang memimpin KPK, yang mengkoordinir. Karena KPK tidak bisa menyidik tindak pidana umum, maka tindak pidana umumnya disidik oleh Polri. KPK dan Kejaksaan juga tidak bisa menyidik tindak pidana lingkungan hidup, maka tindak pidana lingkungan hidup tetap disidik oleh PPNS lingkungan hidup. Nah, jadi perkaranya ini dipisah, ada banyak perkara, jadi jangan merasa sudah bebas dari satu perkara. Kemudian tentang pagar laut itu perkara sendiri karena tidak ada izin. Nah itulah domainnya daripada Kementerian KKP. Itu mungkin denda dan dicabut izin, tapi izinnya nggak bisa dicabut, yang dicabut pagarnya. Gitu. Baik. Oke, poinnya semua harus seiring sejalan untuk bisa menegakkan keadilan di balik dengan kasus ini. Pak Susno Duaji, terima kasih. Bang Andi, terima kasih. Kang Dede Yusuf juga terima kasih sudah mau berdiskusi bersama kami. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum. Sore. Selamat sore Kang Dede, selamat sore Pak Andi.